Aku soalnya baru pertama, jadi tapi kalau nggak pernah gini nanti nggak akan pernah pertama-tama. Ya nggak apa-apa. Ini pun aku pertama juga kok Bang. Sama-sama pertama kita ini. Oke Oke. lah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Kita buka dulu ya Bang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kawan-kawan. Malam ini kita talk show dengan Dokter Abdul Halim Reynaldo. Ya, Bang Halim baru selesai terawih ini. Jadi saya Ya. perkenalkan dokter ini, Dokter Abdul Halim Reynaldo, SPJP Konsultan. Beliau adalah Kepala Divisi Prevensi dan Rehabilitasi. Mana tadi dokter tadi Bang? Nah, divisi prevensi rehabilitasi. Rehabilitasi Jantung, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUSU, RSUP Haji Adam Malik Medan. Bener ya Bang? Benar, 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 benar. Ya, dan beliau, abang ini Bang, aku manggilnya Bang Dokter aja ya. Manapun boleh. Jadi Bang Dokter ini cucu dari almarhum Marahalim Harahap, mantan Gubernur Sumatera Utara. Ya Bang, cucu ya Bang? Ya, cucu. Ya. Jadi kalau teman-teman yang fans PSMS pasti tahu lah, ada turnamen internasional tuh yang terkenal di Medan, turnamen Marahalim. Jadi pencetusnya dulu ini almarhum Marahalim. Itu kira-kira. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah ngan. Ngan sehat, Alhamdulillah sehat Bang. Sehat-sehat lancar. di rumah aja lah. Ya? Yalah, di rumah aja kita jangan keluar-keluar dulu. Iya, betul tuh Bang. Jadi bisa kita mulai nih Bang kira-kira? Oke. Oh ya, Bisa. ini abang Bang Dokter ini fans MU nih. Masih fans MU ya Bang kan? Masih. Iya, iya, ya. Mana tahu udah pindah ke City Bang. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Sama dengan fans Liverpool tidak mungkin suka MU. Iya, 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 iya. Itu sudah begitulah. Iya. Oke Bang, kita mulai ya Bang ya. Yuk, oke. Nah, jadi ini kita akan membahas tentang kematian jantung mendadak Bang. Jadi ini kan Mhm. sudah sering terjadi nih di dunia Benar, olahraga. Bahkan di secara benar. umum juga sering terjadi, bukan hanya pada atlet. Nah, ini kan kita heran, kenapa atlet yang fisiknya itu ya sehat walafiat, kemudian usia masih relatif muda, rata-rata di bawah 40 tahun, itu bisa kena serangan jantung mendadak. Kayak tahun lalu itu pesepak bola itu ada Iker Casillas, Iker. tapi dia bisa selamat. Kemudian ada Mark Vivian Fu, pemain Kamerun yang di Piala Konfederasi 2003 kalau nggak salah, dia kena serangan jantung mendadak juga, dia meninggal kalau nggak salah di tengah pertandingan tuh tahun 2003. Benar. Nah, Pemain Kamerun. kemudian Ada Antonio ya, Puerta. Antonio Puerta, terus ada Fabrice Muamba itu yang selamat ya bang, Mamba selamat. pemain pemain Bolton. Bolton. Bolton dia. Jadi beberapa hari yang lalu itu bang, hari Jumat ada teman kami pelatih futsal, Mhm. masih umur 37 tahun lah. Beliau juga ya terkenal dan berprestasi lah di Indonesia. Putra daerah Sumatera Utara, Bang. Namanya Mhm. Bonsu Hasibuan, beliau meninggal. Susu. Jadi Ya. dia meninggal kemarin itu Jumat malam, dia main futsal sama anak didiknya di Mataram Dia yang sana. main ya. Iya, dia Dia main. yang main. Fun futsal aja, Bang, karena mungkin udah lama kosong kan. Setelah 7 menit pergantian pemain, kemudian dia berdiri di pinggiran bench, nggak berapa lama dia jatuh, kolaps gitu bang. Dan untungnya memang di situ ada dokter yang manajer timnya, dokter dikasih pertolongan pertama, terus dibawa ke rumah sakit. Nah, nggak tertolong bang. Jadi di rumah sakit itu udah dinyatakan
sudah meninggal. Nah, kira-kira ini kenapa bisa seperti itu ya, Bang? Apa yang penyebabnya? Bisa ya masih muda, ya fisiknya sehat, tiba-tiba ya nggak tahu kenapa bisa kena serangan jantung gitu, Bang. Oke, baik. Kalau kita, jadi ini kan bukan kejadian yang pertama ya. Kalau saya Iya, nggak Bang. salah di Indonesia ada juga yang seperti itu. Hmm. Tapi kalau kita mau tahu pasti, harusnya itu kita lakukan bedah mayat, otopsi. Jadi kita Otopsi ya. benar-benar bisa tahu. Itu tapi kalau kita mau benar-benar pasti. Tapi secara umum kita bisa lihat ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mati mendadak. Dan ini bukan hanya di olahraga futsal. Ada di futsal, ada di sepak bola yang lapangan besar, ada juga di bola basket. Olahraga dengan yang memiliki kompetitif yang kuat itu memang rawan untuk terjadi sudden cardiac death. Kita bisa lihat ada penyebabnya itu kalau kita golongkan itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama memang ada gangguan pada struktur jantungnya, ada yang merupakan gangguan pada irama jantungnya, dan yang bisa disebabkan oleh penyebab-penyebab lain. Misalnya kalau ada infeksi, ada trauma, ada pengaruh obat-obatan, ataupun dia terlalu panas, hipertermi, itu juga bisa menyebabkan sudden cardiac death. Khususnya itu sudden cardiac death yang bisa terjadi kalau pada atlet-atlet di bawah umur 35 tahun. Itu kebanyakan penyebabnya seperti itu kalau kita bagi pada tiga kelompok besar. Seperti itu. Tadi ada struktur jantung, kemudian Struktur ritme, satu jantungnya, lagi apa? penyebab yang didapat, misalnya terkena infeksi, ada trauma, kadang Trauma mungkin ya, Bang. ada trauma dada, itu juga bisa menyebabkan sudden death, atau dia tuh terlalu dingin udara, terlalu panas, hipertermi, itu bisa menyebabkan kejadian sudden cardiac death juga pada atlet-atlet. Tinggal kita lihat ini kira-kira umurnya di atas 35 atau di bawah 35 tahun. Yang 3 kelompok besar tadi itu adalah penyebab secara umum pada atlet-atlet yang di bawah 40 atau di bawah 35 tahun. Secara umumnya seperti itu. Iya, iya, iya. Itu adalah penyebab yang paling besar. Penyebab paling besar ya berarti Selain kemungkinan juga bisa karena penyakit jantung koroner. Tapi kalau koroner, penyakit jantung koroner itu biasanya pada populasi atlet-atlet yang di atas 35 atau di atas 40 tahun. Itu penyebab paling mungkinnya juga bisa karena koroner. Selain karena yang lain-lain tadi. Iya, iya, iya. Berarti tadi Abang bilang ada struktur jantung, maksudnya struktur jantungnya bermasalah gitu Bang, atau gimana? Iya, struktur jantungnya bermasalah. Kalau dalam bahasa awamnya kita bisa bilang bisa karena gangguan pada otot jantungnya, satu, atau kelainan bawaan pada pembuluh darah arteri, pembuluh darah jantungnya, itu juga bisa. Atau gangguan pada struktur klep jantung juga bisa. Itu yang dimaksud dengan struktur. Jadi Ya. banyak penyebab. Jadi Bang, untuk amannya lah nih, untuk amannya, itu bisa kita deteksi nggak Bang? Harusnya bisa. Jadi kalau Ingan Nah, pernah lihat, kalau misalnya yang saya ingat benar itu, pernah nggak dengar Milan Lab? ya Milan Lab, itu Nah, dulu terkenal Milan kali Lab. tuh Bang. Milan Lab itu kan adalah lab AC Milan yang meremajakan pemain-pemain tua. Makin Betul, tua dia makin makanya jago. Nah, yang saya pernah mantap Bang. lihat kalau di Milan Lab itu seorang atlet baru dibeli atau dari akademi datang, mereka menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendeteksi ada kemungkinan-kemungkinan penyebab masalah jantung atau tidak yang berpotensi mati jantung mendadak. Ya, yang pertama tetap ditanya-tanya di anamnesa, ya kan? Kita tanya keluarga ada pernah jantung mendadak, si atlet pernah ada sakit dada atau tidak. Itu tetap kita lakukan pertanyaan, kita cari tahu. Nah, dari situ baru kita bergerak. Apakah dia di bawah umur 35 ataupun di bawah 35? Kita bisa melakukan
kita mau pilih apa pemeriksaannya pada si pasien ini. Iya, iya. Kalau kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya apa namanya, pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti kalau kita mau buat EKG, kita mau buat treadmill, itu bisa kita lakukan. Dari situ kita Jadi, bisa ada screeningnya lah, ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Tinggal kita lihat ini sebenarnya mau, apakah dia mau menjadi atlet yang atlet, kita bagi dua kalau mau pemeriksaan itu. Ada yang atlet muda, atlet senior. Kalau yang atlet muda kita lihat dia mau olahraga kompetitif atau dia mau olahraga rekreasi. Misal, kalau dia cuma mau bulu tangkis pukul-pukul ringan di pinggir jalan dekat rumah, ya itu nggak perlu screening. Tapi kalau dia misalnya benar-benar ingin jadi atlet, kan atlet ini ada yang masih muda mau jadi atlet, ada yang udah umur 20-an baru mau jadi atlet, atau umur ya, 25. Macam-macam saya, umur segini mau jadi atlet, tentu screeningnya agak berbeda. Tapi ya, kalau lebih muda dari kita, tentu screeningnya juga akan ada perbedaan sedikit. Kalau sudah kita tanya-tanya keluarganya masih muda ya, kalau kita tanya pada yang masih muda. Kalau yang memang dia secara umum di keluarga tidak pernah ada apa-apa, nah itu kita hanya perlu kita katakan dia boleh berkompetisi. Mungkin kita hanya perlu suruh dia diperiksa EKG sama di ronsen dada saja. Tetapi kalau dia memang dari anamnesa nih keluarganya yang di atasnya ada gangguan, itu kita mesti lakukan pemeriksaan selain EKG, yaitu kalau kita lakukan treadmill, kalau perlu kita lakukan USG jantung, dan diperiksa apakah ada gangguan irama atau tidak. Itu untuk atlet yang muda mau olahraga kompetitif. Kalau yang atlet-atlet senior seperti kita, jadi kita ada senior kan kalau kita mau jadi atlet. iya Bang. Kalau kita mau yang senior, tentu balik pada screening penyakit jantung secara umum kita Hmm. lakukan. Iya, iya, iya. Itu. Nah, jadi Bang, sebenarnya untuk menghindarinya Bang, gimana tuh Bang? Untuk Kalau menghindari saran ya kejadian ini kan supaya jangan, harusnya eh, bisa kita minimalkan, bisa iya, dihindarkan dan kita minimalkan. Kalau saran saya mendukung olahraga, tetapi yang pertama, misalnya Ingan kalau punya anak buah mau belajar main futsal pertama kali, Ingan mesti tanya dulu, memang pernah olahraga atau tidak. Kalau dia memang tidak pernah olahraga, tiba-tiba mau olahraga, maka tetap kita lakukan yang pertama adiktum olahraga yang secara umum, pemanasan yang cukup, latihan inti, dan pendinginan yang cukup. Sebelum iya, main futsal, pemanasan. karena ini dalam kita bicara di IG Futsal Medan, maka sebelum kita main futsal, lakukan pemanasan yang baik dan benar. Saya rasa para Iya, atlet futsal lebih tahu cara pemanasannya. Nah, kemudian baru kita melakukan, bagi orang yang terbiasa olahraga, mungkin dia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih. Tapi kalau orang yang tidak pernah olahraga, dia tidak mungkin langsung diberikan menit bermain yang lebih banyak. Mungkin dia dapat menit bermain yang lebih sedikit, tetapi continue. Pada hari ini 5 menit, besok 5 menit, lusa 5 menit, dibandingkan hanya hari ini 5 menit, baru minggu depan 5 menit. iya. Jadi Jadi kita terbiasa deh juga, Bang. biar tubuh menciptakan proses adaptasi. Tapi kita juga harus melihat apakah dia bisa ada perkembangan atau tidak. Harus ada progresif. Misalnya kalau dengan latihan sebelumnya dia hanya bisa 5 menit, kalau sudah seminggu mungkin bisa dikasih 10 menit. Lihat responnya. Artinya menambah beban latihan itu pun harus bertahap. Lihat respon seseorangnya. Kenapa kita perlu bertahap? Untuk meminimalkan atau menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti misalnya pada gangguan struktur jantung atau tidak. Tapi secara umum kita bisa melakukan screening awal tuh, kita buat EKG sama dibuat ronsen dada. Jika ada hasil-hasil yang abnormal, kita lanjutkan pada screening lebih lanjut. Mungkin perlu dilakukan USG jantung dan kita perlu lakukan treadmill. Dan satu lagi perlu dilakukan sebenarnya treadmill dengan menilai kemampuan pernafasannya juga.
Sayangnya di Medan kita nggak ada. Ya, Jadi Bang. dia itu Bang, jadi menilai VO2 max. Jadi kalau disimpulkan tadi ada kemungkinan kalau si atlet itu terlalu lelah bermain olahraga, dia bisa ada resiko Resiko terkena serangan. bisa saja, tapi kita mesti ingat serangan jantung ini bukan berarti koroner. Bisa Ya, karena gangguan irama, bisa karena gangguan strukturnya, ada otot misalnya terganggu, memang lemah bawaannya, hanya selama ini tak ada gejala. Bisa-bisa saja. Makanya kalau memang bagi ada anak yang secara sejak dini sudah disiapkan menjadi atlet. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh yang paling ekstrem, Mark Vivian Ho. Dia dari ya. Afrika kan, dari Kamerun. Itu kan memang dari dulu aja orang yang sudah di screening dengan baik saja masih bisa kecolongan seperti itu. Konon lagi bagi yang tidak dilakukan screening. Iya, iya. Kan yang saya tahu kalau di luar di Eropa dilakukan ECG, foto, dan mereka melakukan treadmill dengan bantuan penilaian pernapasan, cardiopulmonary test. Itu lebih akurat lagi harusnya. Dan ketika dia sudah bisa lewati itu semua, bahkan kita masih bisa menemukan kejadian. Tetapi paling tidak kita sudah buat alur pemeriksaannya yang benar. Iya. Kapan nih? Kapan futsal Medan mau? Kita mungkin bisa buat Nah, sesuatu. ya, siap. Jadi kemarin tuh sebenarnya udah pernah sampaikan Bang sama junior Abang lah. Hmm. Nah, yang di rumah ini, nah, kapan bisa kita kerjasama kan, apa namanya, melakukan pengecekan. Mana tahu ada PPDS yang mau melakukan penelitian kan Bang, dengan atlet-atlet Iya, futsal. bisa aja. Artinya kan tinggal kita lihat populasi mana yang bisa kita jangkau untuk buat penelitian ini, kan gitu. Iya, Misalnya kita buat penelitian pada atlet-atlet futsal yang memang dalam tanda kutip sudah rutin ikut kejuaraan nasional. Tentu tidak iya, bisa juga semua atlet futsal kita screening, mesti ada kriteria sudah rutin dengan kriterianya untuk kegiatan nasional. Itu saya pikir bisa jadi penelitian yang bagus. Tinggal kita konsepkan aja. iya, iya. Kerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia ya Bang? Ya, bekerja sama dengan Yayasan Jantung, bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Kardiologi Indonesia, Perki Medan. Itu bisa kita Bang, kita nah, jadi ini kalau misalnya itulah terkena serangan jantung mendadak itu bisa diselamatkan? bisa. Bisa ya? Secara Itu umum bisa. berapa menit dia waktunya Bang kira-kira? Segera, Segera segera, ya? Nah, segera. kira-kira apa, secara secara umum lah, itu kira-kira apa yang harus dilakukan Bang? Kalau yang uh, satu lagi yang bisa kita kerjasamakan adalah pertolongan basic life support pada anak-anak futsal. Itu pun juga bisa. Ya, Itu yang paling visible kita lakukan pelatihan di awal. Paling visible. ya, itu mungkin Tujuannya nanti kalau saya ada ajak kejadian apa-apa teman-teman bisa futsal, saling menolong. Jadi yang teman-teman pertama pelatih. begitu ada kejadian, maka kita periksa nadinya ada nadi atau enggak. Kalau tidak ada nadi ya kita pompa, langsung kita lakukan pijat dada Hmm, pijat seperti dada ya itu. Bang. Terus itu Bang kalau yang dia apa lidahnya ketelan itu gimana tuh? Itu Itu kalau mesti misalnya kita kasih lidahnya ketelan itu pengganjal. harus dikasih pengganjal, dikasih Iya, apa tapi juga? yang paling penting adalah melakukan pijat dada. Kalau memang kita tidak ada nadi, yang penting langsung lakukan pijat dada. Itu sudah lebih membantu dibandingkan kita sibuk ngurus lidahnya yang ketelan. Oh gitu, iya iya. Jadi di pompa dadanya ini ditekan-tekan, kalau bahasa awamnya itu pijat dada, Hmm. itu lebih penting untuk kita lakukan terlebih dahulu dibandingkan kita memikirkan pernafasannya. Jadi dan itu bisa dilakukan oleh orang awam, tidak mesti dilakukan oleh dokter. Seperti itu. Iya 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 Bang. Oke. Mm-mm. Selain itu Bang, ada lagi nggak yang lain untuk bisa mengenali gejala-gejala serangan jantung mendadak itu Bang? Kita khususnya pada atlet-atlet yang masih muda, kita mesti tanya, ini memang selama ini ada, kadang-kadang kan ada orang yang masih muda ada keluhan berdebar-debar. Itu kita mesti tahu apakah dia ada keluhan berdebar-debar atau tidak. Kalau dia ada keluhan berdebar-debar, mungkin sudah waktunya untuk kita lakukan
kita pastikanlah kriterianya memang ada mengarah pada gangguan ke resiko kemungkinan henti jantung mendadak atau tidak. Itu kita lakukan. Pernah atau enggak dadanya terasa sakit kalau melakukan aktivitas berat? Pernah enggak kalau lagi olahraga dia kadang-kadang merasa hoyong, lemas, mau pingsan, misalnya seperti itu. Itu perlu kita nilai. Kemudian selain dilakukan pemeriksaan fisik, misalnya pada usia nggak jarang pada usia muda sekarang kita mendapati seseorang dengan tekanan darah yang tinggi. Pemeriksaan standar lah kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pengukuran tekanan darah. Iya, iya. Begitu. Terus kalau inilah Bang, bicara pola hidup. Udah kelas berapa Bang? Turun dulu ya. Mau ikut dia? Mau ikut dia, maaf lah ya. Iya. Maaf yang kalau si Abi malu Bang. Tadi mau tes aja malu dia. Hai. Oke. Tapi yang satu lagi yang penting adalah memberikan yang tadi yang sudah kita sampaikan. Apakah beban latihannya berlebihan atau tidak? Itu saya pikir penting untuk mengurangi resiko terjadinya kematian jantung mendadak. Iya. Kayak pemanasan juga penting ya Bang. Pemanasan, jadi, ya. Pemanasan yang benar itu juga mengurangi resiko cedera. Iya. Jangan nggak malu ditengok om itu. Nanti jatuh. Kemudian Terus Bang, penting untuk mengetahui gejala-gejala yang lain lah, apakah ada gangguan yang lainnya atau tidak, apakah dia ya Allah ada pernah sakit dada seperti yang katakan tadi. Dan yang penting adalah dihimbau pada atlet-atlet ini mampu kita beri pemahaman lah seberapa sanggup dia misalnya berlari. Dan mungkin atlet-atlet kita kan mungkin kurang latihan lari ya, mungkin harus banyak. Ya. Ada latihan itu kan ada latihan aerobik, ada latihan yang resisten. Latihan kardio ya Bang? Sebelum mungkin futsalnya, latihan kebugaran itu tidak kalah pentingnya untuk dilakukan. Jadi diharapkan meningkatkan kebugaran pasien, kebugaran atlet. Jangan lagi siaran radio. Itu lagi siaran radio. Oke, Bang. Nah, kalau bicara pola hidup gimana Bang? Kalau atlet kan secara umum kita bicara atlet itu kan biasanya pola hidupnya sehat lah, tidak merokok, kemudian olahraga teratur. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan Bang? Screening awalnya itu seperti tadi kan, screening kebugaran. Kemudian ya, untuk pola hidupnya Bang, mungkin pola hidupnya mungkin ada yang salah. Nah. Pola hidup sebenarnya kita tetap hidup sehat ya. Kalau dulu kita pernah dengar ada namanya 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna. Itu ya kita sesuaikan saja, artinya kita harus pastikan makanan kita itu seimbang antara karbohidrat, lemak, protein. Itu memang benar-benar seimbang. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan khususnya pada yang mau atlet ini, ya silakan. Nah, kalau lah ini ada atlet, kemudian dia olahraga, setelah olahraga dia merokok, nah itu resikonya gimana tuh Bang? Coba banyak mungkin pula bisa ini ya. Bang. Banyak Bang, kita nggak bisa pikirin banyak. Inilah ya. Memang. Ada yang bilang pula itu kalau nggak merokok nggak fokus dia mainnya. Bingung kita ya, katanya
udah merokok dia tambah kuat katanya. Nah, pendinginannya dia merokok. Nah, itu kira-kira gimana tanggapan dari abang nih? Kalau tanggapan saya yang pertama itu dilarang. Ya, Dalam keadaan apapun, merokok itu dilarang. Karena dari merokok itu bisa memicu kejadian-kejadian penyakit jantung yang lain. Yang harusnya tidak ada, bisa jadi ada. Contoh, ya, gangguan irama juga salah satu faktor risikonya adalah merokok. Walaupun belum tentu gangguan iramanya mematikan. Tetapi kalau kita bicara gangguan irama secara umum pada jantung, salah satu risikonya adalah kita dapat di tulisan adalah merokok. Itu. ya. Saya tetap menyarankan adalah perbaiki kebugaran, tahu batas olahraganya yang bisa dia bagaimana, frekuensinya mau seberapa berat. Jadi kita juga nggak boleh ada istilahnya itu overtraining, nggak boleh. Namun juga jangan sampai undertraining. Orang-orang yang melakukan latihan sampai dengan overtraining inilah yang sangat berisiko untuk terjadi sudden cardiac death. Seperti itu. Ada juga kalau kita lihat di luar negeri orang yang sudah biasa lari maraton bertahun-tahun, pada tahun kesekian dia sudden cardiac death. Oleh karena olahraga ini sendiri mampu merubah struktur otot jantung jika dilakukan secara rutin. Makanya tetap harus dipegang frekuensi latihan yang cukup, intensitas yang cukup. Misalnya kita saat ini mau main futsal mau berapa menit. Kalau misalnya dia mau main futsal 15 menit, seminggu 3 kali. Ya, Itu adalah batas-batasnya, kita mesti atur sedemikian rupa agar tidak menjadi overtraining. Tinggal pelatih mungkin membuat sebuah batasan kapan dia ini terlalu kurang latihannya, kapan dia terlalu berlebihan latihannya untuk mencegah gangguan-gangguan ataupun komplikasi-komplikasi lebih lanjut seperti itu. Secara umum kita bisa lihat kalau orang yang sudah melakukan latihan olahraga sudah teratur, terstruktur, bertahun-tahun, tiada henti, memang ini bisa sedikit merubah otot jantungnya. Sehingga bisa saja pada suatu kali menimbulkan risiko kematian jantung mendadak, walaupun itu pada umur yang 60 tahunan. Seperti misalnya pada atlet-atlet maraton, kalau kita mau lakukan screening. iya, iya, iya. Oke, Bang. Nah, kemudian ini Bang, tadi kita kalau ada yang kolaps tuh udah Bang jelaskan ya, kalau ada yang terjatuh Ya. bisa dilakukan apa istilah PCR ya Bang? Apa? CPR kalau istilah kedokterannya. CPR, Tapi kalau CPR, istilah awamnya dilakukan pijat dada. pijat Ditekan dadanya dada. gini. Nah, Itu sajalah. nah kemarin tuh kan ada video viral tuh Bang, anggota DPRD di Sulawesi kalau nggak salah. Lagi rapat kena serangan jantung malah ditepuk-tepuk tangannya. Nah, itu benar atau gimana tuh Bang? Itu benar karena dia mau lihat. Yang pertama saya nggak lihat videonya. Itu satu. Nah, Aku belum lihat. Tapi yang jelas kalau kita ketemu orang tidak sadar, kita mesti pastikan dia benar-benar tidak sadar atau enggak. Dicek respon dengan dipukul-pukul bahunya. Kalau emang sudah dipukul-pukul bahunya nggak ada, panggil bantuan, menunggu bantuan datang, kita periksa nadinya di leher, ada nadi atau tidak. Kalau tidak ada nadi, ya lakukan di pompa dada, pijat dadanya. Tapi kalau tidak dilakukan pijat nadi pun, untuk orang awam tidak perlu meraba nadi. Untuk orang awam tidak perlu. Cukup langsung setelah manggil dicek responnya pukul bahu, panggil bantuan, langsung dipijat dadanya. ya, Seperti itu. berarti ini yang pijat dada ini penting ya Bang? Ini yang nanti mungkin bisa kita kerjasama untuk pelatihan ya Bang? Iya, karena ya Bang, mudah-mudahan karena kan pijat itu namanya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar ini kalau di luar negeri sudah levelnya yang ngerjakan adalah satpam, tukang kebun, bukan para medis. Orang awam yang mengerjakannya. Jadi kita mesti coba. Tinggal bagaimana kita kerjasama sama komunitas-komunitas olahraga biar bisa cipta sinergi yang bagus. Ya, mudah-mudahan nanti ini video ini ku kirim ke Kadispora Provinsi Bang, biar disupport untuk pelatihan bantuan hidup dasar ya Bang. Boleh. Ya. Ya, jadi hasil talkshow kita ini ya banyak lah nanti yang bisa kita lakukan ya Bang. Harus.
minimal kali kita buat untuk kalangan atlet-atlet futsal. Itulah Iya, dulu ya yang Bang. pertama. Terus ini ada pertanyaan juga nih dari teman saya nih Bang, pelatih futsal, Ya. Coach Andi Kurniawan. Apakah boleh makan setelah berolahraga di malam hari, Bang? Pertanyaannya, saya malah bertanya, untuk apa makan di malam hari? Habis olahraga. Mana tahu lapar, Bang. Habis olahraga capek, makan, Bang. Prinsipnya kalaupun makan di malam hari setelah olahraga itu harus dengan makanan komponen makanan yang gampang dicerna. Saya tidak menganjurkan makanan yang terlalu berat. Kalau dia makanan-makanan seperti buah itu oke aja. Atau mungkin kue-kue yang ringan yang gampang dicerna pada perut kita, karena harusnya usus kita tuh pada malam hari kan dia lebih bekerjanya istirahat. Tentu kita memberikan beban hanya yang gampang dicerna saja makanannya. Oke Bang, ini udah hampir setengah jam lebih ya Bang. Seru juga percakapan kita nih Bang. Nah, mengakhiri talkshow kita nih kira-kira ada pesan dari Abang mengenai serangan jantung mendadak ini khususnya untuk atlet dan para pelatih. Dan yang kedua mungkin ya saran dari Abang lah untuk semua kita khususnya menghadapi pandemi corona ini lah Bang. Baik, jadi yang saran pertama adalah dalam keadaan corona ataupun tidak corona, tetaplah berolahraga. Itu satu. Tinggal kalau memang lingkungan kita percaya tidak ada yang terkena corona, mungkin bisa lari pagi keliling komplek. Tetapi kalau tidak, maka kita lakukan olahraga ringan minimal sekali di halaman rumah kita. Dan harus tetap kita lakukan karena olahraga yang baik dan teratur mampu meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Dan itu adalah ikhtiar, mudah-mudahan bisa menolak atau membuat tubuh kita bertahan dari pandemi wabah virus corona ini. Dan olahraga yang disarankan pertama adalah olahraga yang bersifat aerobik, yaitu meningkatkan kemampuan kapasitas jantung dan paru-paru. Baru kita melangkah pada olahraga-olahraga yang bersifat resisten ataupun bersifat kekuatan otot. Itu dia. Pada dasarnya tetap berolahraga, mulai dari beban yang ringan tetapi rutin dikerjakan. Tidak apa-apa kita mulai ringan, tapi yang menjadi challenging itu adalah bagaimana kita bisa continue, reguler dan teratur mengerjakan olahraga kita ini. Karena sering juga kita olahraga angot-angot tai manuk. Betul tuh Bang. Iya. Ada lagi Bang kira-kira? Itu aja sementara. Itu aja, oke. Terima kasih Bang, Bang Dr. Abdul Halim Reynaldo. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi ini aku ada buat ini tadi Bang, buat door prize Bang. Jadi bagi yang masih mendengarkan, pertanyaannya door prize nih hadiahnya pulsa 25.000 untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya, pemain yang tadi kami sebutkan yang meninggal karena serangan jantung mendadak di Piala Konfederasi tahun 2003, terakhir main di klub mana dan nomor punggung berapa? Nah, nanti jawabannya di story setelah ini ya. Jadi ada 2 orang pemenang, hadiahnya pulsa 25.000. Nah, kira-kira itu aja lah untuk pertanyaannya. Terima kasih Bang Halim atas waktunya dan ilmunya, sharing-sharingnya tema kita hari ini, kematian jantung mendadak. Semoga kita sehat-sehat semuanya ya Bang. Amin, insyaallah. Dan pandemi corona ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.